kamu tidak mengusap telinga ketika berwudu, maka wudunya tidak sah. Apakah benar seperti itu? Sahabat fikir rahimakumullah, kembali lagi bersama saya, Ova di sini. Kita akan lanjutkan pembahasan. Kemarin di konten sebelumnya kita sudah bahas tentang fardu atau rukun-rukun wudu. Sekarang kita akan bahas tentang kesunahan dalam berwudu, ya. Yuk, kita ikuti terus konten-konten kita supaya kita bisa ibadah dengan tenang, benar caranya, berkah ibadahnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kesunahan-kesunahan dalam berwudu, sahabat semuanya yang belum subscribe dulu. Setelah di-subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, karena lonceng tersebut akan mengaktifkan notifikasi ke handphone untuk mengabari bahwa ada konten terbaru dan kita bisa belajar sama-sama kembali. Oke? Kita akan bahas tentang kesunahan-kesunahan dalam berwudu. Ada banyak. Kita akan paparkan salah satunya. Oke? Kita paparkan di kitab Kasyifatus saja. Di sini yang pertama, kesunahan-kesunahan atau sunnah-sunnah wudu ada banyak. Salah satunya adalah yang pertama, membaca basmalah. Jadi ketika berwudu, sebelum berwudu kita membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru laksanakan kesunahan yang lainnya. Kenapa sunnah ini harus kita bahas? Karena kita harus tahu mana sunnah, mana wajib. Dan kondisi di mana nanti ada ketentuan di mana kita berwudu harus cepat-cepat, itu boleh sunnahnya ditinggalkan. Kemudian yang fardunya saja dan sah wudunya. Dan jangan sampai ada yang mengatakan bahwa sunnah itu wajib. Nah, itu yang keliru ya. Jangan sampai yang sunnah diwajibkan atau yang wajib disunnahkan. Itu tidak boleh, oke? Makanya kita perlu tahu mana sunnahnya, mana wajibnya atau fardunya. Setelah itu, disunnahkan untuk bersiwak. Siwak itu apa sih? Siwak itu mensikat gigi dengan kayu khusus. Namanya kayu gaharu kalau nggak salah ya. Kayunya warna putih. Nah, kemudian bisa kita buat seperti sikat gigi. Nah, baru kita siwak. Siwaknya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri 3 kali. Setelah itu kita letakkan di lak-lakan atau di bagian langit-langit atas. Nah, seperti itu ya. Itu sebelum berwudu. Itu bersiwak hukumnya sunnah. Bukan hanya berwudu, siwak itu sunnahnya sebelum makan, kemudian sebelum sholat, ketika mau berkhutbah, ketika mau berceramah atau melakukan hal-hal baik, itu disunahkan untuk bersiwak. Itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika di bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan untuk bersiwak karena hukumnya makruh. Bisa saja itu bisa membatalkan puasa. Nah, karena siwak dari kayu tersebut bisa saja ada kepingan-kepingan yang jatuh kemudian tertelan. Nah, itu bisa saja membatalkan puasa. Atau kalau memang tidak ada kayu yang khusus untuk bersiwak, itu boleh dengan lengan baju seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Ah, cukup 3 kali selesai. Pokoknya yang witir. Nah, witir 3 kali selesai. Gitu aja. Ah, itu niatkan untuk bersiwak. Insya Allah dapat pahala sunnahnya. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga sunnah wudhu adalah membasuh kedua tangan sebelum memasukkan mereka ke dalam wadah air yang digunakan untuk berwudhu. Sebelum memasukkan tangan kita ke air, nah kita disunahkan untuk berbersih dulu. Kita disunahkan untuk membersihkan tangan terlebih dahulu. Takutnya di dalam kuku kita ada kotoran-kotoran yang itu bisa menyumbat air menyentuh kulit di dalam kuku. Nah, itu bisa menyebabkan tidak sahnya wudhu. Jadi sebelum berwudu disunahkan untuk membersihkan kedua tangan kita, baik di sela-sela jari, kemudian bawahnya, kemudian atasnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini sebelum melaksanakan untuk wudu yang fardunya. Kalau ini sunnahnya, ya. Kemudian selanjutnya berkumur. Nah, setelah membersihkan tangan kita berkumur. Nah, berkumur sebanyak 3 kali. Cukup ya, jangan terlalu banyak. Dan ketika bulan puasa sama, berkumur boleh, tapi jangan berlebihan. Apalagi lebih dari 3 kali berkumurnya. Apalagi ketika berkumur, tidak ada lagi air yang keluar. Berarti ketelan. Nah, itu berarti membatalkan puasa. Tidak boleh seperti itu. Atau berkumurnya berlebihan, kukuk, sampai ada ketelan sedikit. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi kalau ketika berpuasa atau ada di bulan Ramadan, maka berkumur ketika berwudunya pelan-pelan saja. Jangan buru-buru, nanti ketelan ya. Nah, itu disunahkan untuk berkumur-kumur, membersihkan rongga mulut kita. Nah, takutnya ada sisa-sisa makanan atau bau mulut dan yang lain-lainnya. Itu sunnahnya seperti itu. Kemudian, menghirup air ke dalam hidung atau disebut dengan istinsyak. Menghirup air sedikit ke hidung. Setelah itu buang. Nah, ya, hati-hati juga ketika bulan Ramadan atau ketika berpuasa. Jangan sampai menghirup sampai dia masuk ke tenggorokan kemudian bisa membatalkan puasa. Cukup sedikit saja. Nah, sudah. Bisa juga berkumur dengan istinsyak disatukan. Berkumur, airnya dihirup oleh mulut, kemudian dihirup oleh
hidung. Setelah itu buang semuanya. Itu juga bisa seperti itu. Itu mendapatkan 2 sunnah tuh pahalanya. Masya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap seluruh bagian kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan, ketika berwudu, fardu wudu itu ada yang mengusap sebagian rambut kepala, sebagian saja. Nah, disunahkan dalam mazhab Syafi'i itu, disunahkan semuanya dibasuh. Kita ambil air, setelah itu kita basuhkan semuanya. Basuhkannya seperti ini. Ini letakkan di sini, kemudian gini, setelah di belakang kita cipratkan ke depan. Nah, seperti itu. Selama 3 kali. Basahi atau usap seluruh rambut yang ada di kepala, dan itu sunnahnya. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau madhab yang lain itu diwajibkan. Kalau madhab Syafi'i, wajibnya itu atau fardunya itu sebagian saja. Gini saja selesai. Tapi disunahkannya semuanya. Kalau semuanya, ini disunahkan. Wajibnya juga dapat, fardunya dapat, sunnahnya juga dapat. Nah, seperti itu ya. Silakan sesuaikan dengan madhab yang dipakai. Kemudian mengusap seluruh kedua telinga. Teman-teman semuanya, seperti yang kita utarakan di hook tadi, kamu tidak mengusap telinga ketika berwudu. Wudu kamu nggak sah. Nah, itu salah ya. Kenapa seperti itu? Karena mengusap telinga seperti ini, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kamu melakukannya dan tidak melakukannya itu tidak apa-apa. Sah-sah saja wudunya. Tapi kalau kamu tidak melakukan mengusap kedua telinga, maka kamu tidak mendapatkan pahala sunnah. Selanjutnya, mendahulukan anggota yang kanan. Memang itu tertibnya seperti itu. Kalau telinga, kalau mau satu-satu yang kanan dulu. Itu sunnahnya. Yang kiri ya, tangan juga sama, yang kanan dulu, jangan kanan kiri, bagusnya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kaki juga sama seperti itu ya, dahulukan yang kanan, kemudian membasuh tangan juga yang kanan dulu, bersihkan baru yang kiri. Disunahkannya untuk bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian mualah itu melakukan masing-masing rukun dalam waktu seketika tanpa bisa waktu yang lama. Mualah itu terus-terusan bersambung, jadi jangan sampai ketika wudhu itu kita sudah basuh muka, kita ngobrol dulu, kemudian basuh tangan, kita ngobrol dulu. Itu nggak mualah. Itu tidak disunahkan seperti itu. Disunahkannya langsung. Kita fokus kita fardukan atau melaksanakan fardu wudu atau rukun wudu dalam satu waktu, fokus satu, khidmah satu. Jadi jangan terganggu atau terjeda oleh apapun. Itu bagusnya atau sunnahnya. Emang kalau terjeda nggak sah wudunya? Sah-sah saja asalkan masih basah. Misalnya ketika membasuh muka, membasuh wajah ketika wudhu, ketika mau membasuh tangan, itu ngobrol dulu. Tapi di basuhan ini masih basah, itu nggak apa-apa dilanjutkan ke tangan. Tapi kalau basuhan di kepala atau di wajah sudah kering, kemudian dilanjutkan ke tangan, itu tidak boleh. Tidak sah wudhunya, harus diulang dari awal. Nah, makanya seperti itu ya. Jadi jangan dijeda-jeda. Kalau sudah wajah, kemudian tangan kiri, kemudian mengusap rambut kepala sedikit, kemudian kaki kanan, kaki kiri, dan berdoa. Kayak begitu ya. Harus mualah terus-menerus dan menyambung satu sama lain. Kemudian menggosok-gosok anggota wudhu supaya air tersebut takutnya ada yang menghalangi kotoran, maka digosok-gosok seperti tangan, digosok semuanya ya supaya bersih dan juga airnya terkena kulit bagian yang ketika dalam berwudhu. Kemudian melakukan masing-masing rukun setiap 3 kali. Boleh nggak 1 kali aja? Boleh, sah-sah saja wudhunya. Tapi rugi kamu nggak mendapatkan pahala sunnah. Jadi sunnahnya 3 kali. Tangan 3 kali, setelah 3 kali baru kiri 3 kali juga ya. Kalau lebih boleh nggak? Lebih itu tidak dianjurkan. Tidak boleh, cukup 3 kali saja. Oke? Kemudian yang terakhir nih dalam kitab Kasyifatus Saja, dan membaca doa setelah berwudu yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau dengan doa riwayat yang lain, dengan doa referensi yang lain juga boleh, asalkan berdoa yang baik-baik. Nah, itu dia kesunahan-kesunahan dalam berwudu. Konten selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ini juga penting. Yuk kita belajar bersama fikih praktis ibadah supaya benar caranya, berkah ibadahnya.